Halo gengs, kembali lagi bersama gua di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pemuja film psikopat? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film perkopetan di mana sekelompok tim medis yang berbuat kejahatan dihakimi dan diberi hukuman setimpal oleh psikopat cerdik ini. Semenarik apa film ini? Oke lah, mending persiapkan mental untuk menontonnya. Diperlihatkannya John Kramer tidak lain adalah pemeran utama di film ini yang sedang menjalani scan karena dia menderita kanker otak stadium akhir. How it looks, can you? Unfortunately, Setelah beberapa lama terlihat pasien dengan penyakit kanker yang berobat di rumah sakit itu dan terlihat cowok yang bernama Henry yang mengaku jika dia menderita kanker pankreas stadium 4. Namun saat Kramer akan pulang terlihat seorang office boy sedang membersihkan ruang perawatan dan dia melihat dengan mata kepala sendiri jika office boy tersebut mencuri barang-barang milik pasien di ruangan itu. Karena ulahnya itu, John Kramer pun menculiknya dan memasang beberapa alat untuk permainan hukuman yang akan dia berikan kepada office boy pencuri itu. What I see. Your job. Sangat mengerikan, dia pun dipasang dengan alat yang akan menyedot salah satu anggota tubuhnya jika dia gagal memenangkan permainan dalam waktu 3 menit. John pun menyuruhnya untuk memutar tombol yang ada di sampingnya sebelum waktu habis, namun sayang waktu telah habis dan tiba-tiba oh my gosh, bola mitinya pun tersedot hingga dia pun moket. Scene berganti 4 bulan setelah itu di mana John sedang melihat hasil pemeriksaan kesehatannya dan dia tak sengaja bertemu dengan Henry, lalu dia pun bertanya kepada Henry yang menderita sakit yang sama. Henry pun memberikan pengakuan jika dia berobat di salah satu klinik selama 4 bulan dan sekarang dia sudah sembuh total. A specialist of sorts, a Dr. Finn Peterson. Dia pun mendapatkan alamat dokter tersebut dari situs internet dan dia menunjukkan hasil operasinya yang membuat dia sembuh. Kemudian John menanyakan apakah dokter itu menjalankan praktek di sini, namun Henry bilang jika dia hanya mempunyai klinik di Meksiko dan Henry memberikan alamat email yang bisa diakses. It's still good. Gak pakai lama, John pun langsung mengunjungi situs tersebut dan Dr. Federson menjelaskan jika dia menemukan terobosan baru untuk menyembuhkan kanker dan selama ini dia juga telah menyelamatkan banyak nyawa. Kemudian John pun langsung mengirimkan email kepadanya untuk mendaftar dan berobat kepadanya. Malam menjelang di mana Dr. Federson menghubungi John dan menyuruh John untuk datang ke kliniknya yang berada di Meksiko dan lokasinya pun sangat terpencil di pedesaan di mana pasien bisa mendapatkan keamanan dan privasi. Gak pakai lama, John pun langsung terbang ke Meksiko dan sesampainya di bandara dia disambut oleh seorang supir taksi. Yeah? Yes. I'm Diego. Welcome to Mexico. Namun sesampainya di jalan yang terpencil, sebuah mobil besar menghadangnya dan menarik John untuk masuk ke mobil mereka dan mereka pun mengatakan jika dia tidak perlu khawatir karena dia diutus oleh Dr. Federson untuk mengantarnya ke kliniknya. Setelah sampai, John pun disambut oleh seorang wanita yang mengaku jika dia adalah pasien yang telah disembuhkan oleh Dr. Federson. Gak pakai lama, Dr. Federson pun langsung menyambut John dan memberikan alasan kenapa dia merahasiakan lokasi klinik mereka dan terlihat seorang anak kecil yang sedang bermain bola dan Dr. Federson mengatakan jika itu adalah anak dari penjaga yang bekerja di situ. Sesampainya di klinik, dokter pun mengenalkan beberapa tim kepada John Kramer dan juga ada seorang pasien laki-laki yang mengaku telah mendapatkan penanganan untuk mengeluarkan tumor sebesar kenol. Yesterday, took out a tumor the size of my. Setelah itu John pun berbaring untuk segera diperiksa. Malam menjelang di mana dia merasakan kesunyian, kemudian dia pun melihat seorang anak kecil tadi siang yang sedang memperbaiki sepedanya.
Lantas John pun menolongnya dan memperbaiki sepeda bocil itu. Singkat cerita di mana John Kramer dibius dan dia mendapatkan penanganan untuk tindakan operasi. Setelah selesai operasi, John pun tersadar dan dia mengecek beberapa hasil medis yang diberikan Dr. Federson yang sangat berbeda dengan hasil di rumah sakit kemarin. Semua itu membuat dia ragu akan pengobatan di klinik itu. Melihat itu, jiwa kopetnya pun meronta-ronta dan dia kembali membuat desain untuk permainannya itu. Setelah itu dia juga mendatangi klinik milik Dr. Federson dan ditemukannya sebuah buku tentang bagaimana cara mengoperasi orang. Dia juga mengecek komputer tentang semua pelajaran rumah sakit. Itu berarti jika Dr. Federson menjalankan malapraktik di kliniknya. Scene berganti kepada Dr. Federson yang sedang melihat beberapa calon targetnya dan dia juga mendapatkan banyak uang dari korbannya itu. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh, lantas dia pun mengecek CCTV. Namun tiba-tiba seseorang merusak atap kaca miliknya, lantas dia pun bergegas ke mobil. Namun tiba-tiba dia dihadang seseorang misterius dan juga John Kramer yang sudah berada di dalam mobilnya. Dia pun dibius dan tidak sadarkan diri. Terlihat orang-orang dari klinik itu yang sudah berada pada masing-masing alat permainan John Kramer. Kemudian John Kramer pun datang dan menjelaskan apa saja salah dari masing-masing peserta. Tina, did my blood ever make it to the lab? I don't even know if that's your real name. It is my real name. It is. Oh. She told me to say that I worked there, but I'm sorry. Begitupun juga dengan Gabriela yang sudah membohonginya. Sekarang giliran Valentina yang akan bermain terlebih dahulu. Kemudian John Kramer pun menjelaskan jika sesuatu yang melingkar di lehernya adalah gergaji dan dia harus melepaskan jebakan itu dalam waktu 3 menit. John pun menjelaskan jika gergaji itu bisa membuat potongan yang sangat rapi pada tulang dan di garis pahanya adalah titik di mana dia bisa memenangkan permainan itu. John pun terus menjelaskan bagaimana alat itu akan bekerja. Kemudian Dr. Federson mengatakan jika Valentina bisa melakukannya. You can do this. No, I can't. No. You have to do. Waktu mulai berjalan dan dia pun terpaksa harus memotong titik yang berada di pahanya. Come on. Sungguh di luar Nurul, tapi tidak ada pilihan lain mengingat waktu terus berjalan cepat. Lalu tiba-tiba pahanya pun terpiting. Kemudian dia mengambil selang untuk menyalurkan cairan merah ke pipa agar bisa membuka kunci gergaji itu. Namun waktu telah habis dan tiba-tiba gergaji itu pun memitingnya hingga dia pun moket. Terdengar suara telepon dari dalam saku milik Gabriel, lantas dia pun mencoba meraihnya namun tidak sampai. Kemudian Pederson meraih jasad Valentina. Dia pun nekat untuk mengambil sesuatu yang bisa digunakan untuk meraih meja itu. No. Pederson pun melakukan sesuatu di luar Nurul, di mana dia mengambil salah satu jeruan Valentina untuk dijadikan sebagai tali agar bisa meraih meja. Finally telepon pun bisa diraih, namun tiba-tiba Olga datang dan menyuruh mereka untuk meletakkan telepon itu. Waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi di mana Olga melihat seseorang datang dari CCTV. Tidak lain adalah seorang pasien di awal John Kramer datang ke klinik itu. Pria yang bernama Parker pun memasuki gudang itu, namun tiba-tiba selang beberapa lama di saat Parker sudah tersadar, Olga mengatakan jika seseorang masuk dengan senjata api maka mereka akan diperlakukan seperti penjahat. Kramer pun menanyakan apa tujuan Parker datang ke sini. Lalu dia bilang jika dia ke sini untuk mengambil uangnya karena mereka sudah menipunya untuk pengobatan palsu. Kemudian setelah itu Kramer menyuruh Olga pergi dan mempersiapkan Gabriela untuk permainan berikutnya.
Olga pun mendatangi Gabriela dan mengatakan jika dialah yang akan bermain selanjutnya. Lalu tiba-tiba diperlihatkannya Matteo yang sudah dirancang dengan sebuah permainan. Kemudian boneka Jigsaw datang dengan membawa meja beserta alat bedah yang akan digunakan untuk Matteo. Oh, these things are medical supplies, I think, and Setelah itu Matteo pun memutar sebuah rekaman suara jika dia harus memotong bagian kelapanya untuk bisa selamat dari alat peledak yang melingkar di kelapanya. Kemudian dia juga harus mengambil isi dari kelapanya dan menaruhnya pada enzim yang akan melarutkan jaringan untuk menghentikan peledak. Waktu pun mulai berjalan dan kini Matteo harus melakukan sesuatu di luar Nurul. Dia pun berhasil membuka kelapanya dan menaruh isi kelapa pada enzim itu. Namun waktu telah habis dan akhirnya Matteo pun moket karena gagal dalam tantangan itu. Melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri, Parker pun mengira jika mereka semua tidak waras dan waktu menunjukkan pukul 6 dan Kramer meminta Olga untuk memberikan permainan selanjutnya kepada Gabriela. Dengan penuh ketakutan Gabriela mengambil rekaman suara pada boneka Jigsaw, lantas dia pun mendengarkan rekaman itu yang menyuruhnya untuk melepaskan ikatan di tangan dan juga kakinya jika dia ingin selamat dari sinar radiasi. Diperlihatkannya mesin radiasi tepat di hadapannya, lalu John memberitahu bagaimana dia harus bermain. Hawa yang sangat panas mulai menyakitinya dan dia harus berusaha untuk melepaskan rantai dari kaki dan juga tangannya. Perlahan tubuhnya mulai terbakar dan dia harus berusaha untuk melepaskan belenggu yang ada di tangannya. Finally dia pun berhasil melakukan itu, namun sayang keadaannya sudah mengenaskan. Lalu tiba-tiba Parker berhasil mendapatkan senjatanya kembali dan mengancam Kramer untuk menuruti perintahnya. Dia pun digiring ke bawah dan Olga diminta untuk mengikat kakinya. Now! Setelah itu Parker menyuruh Kramer untuk berbaring dalam jebakan yang telah dia buat sendiri. That thing and press play. Namun dari CCTV terlihat bocil sedang bermain bola, lantas Pederson pun memanggil bocil itu untuk mengikuti permainan mereka juga. Look who I found. Bocil itu pun diikat, lalu Parker menarik tuas yang membuat Kramer terbaring dalam alat permainannya sendiri. Sebuah pompa yang berisi cairan merah pun dikeluarkan, lantas cairan itu membasahi wajah tanpa ampun. Dia pun diberi jeda untuk bergantian dengan si bocil itu agar bisa bernafas bergantian. Melihat itu, Parker pun langsung menuju ke atas untuk mengambil uang haram mereka, namun tiba-tiba alarm pun berbunyi dan dia tidak bisa mendapatkan uang mereka. Di sisi lain, di mana Kramer berhasil melepaskan belenggu yang telah dia ciptakan sendiri, ya iyalah dia tahu kuncinya. Kemudian Olga pun menolong melepaskan bocil itu. Terlihat asap beracun mulai memenuhi ruangan itu yang membuat Parker dan Pederson kepanasan. Parker pun mulai kepanasan karena sinar radiasi dan juga asap itu hingga mereka pun berebut untuk mengambil nafas. Melihat mereka saling menyerang satu sama lain, Parker, Olga dan juga bocil langsung cabut dari tempat itu. Namun Pederson berhasil mengalahkan Parker hingga Parker pun moket. Terlihat Olga, Kramer dan juga si bocil meninggalkan tempat itu dan membiarkan Pederson terkurung di situ.
Finally, Kramer berhasil menyelamatkan si bocil dan mereka pun bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Scene berganti beberapa lama setelah kejadian itu. Kramer berhasil mendapatkan Henry yang telah menipunya. Dia pun melihat suatu kebenaran di mana tidak ada bekas jahitan di perutnya. Lantas Kramer pun akan memberikannya hukuman yang sangat fatal. I call that epic game. Dan film pun berakhir. Bagaimana games yang sangat menarik, bukan? Di mana mereka mendapatkan penghakiman yang adil di dunia ini. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subscribe aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sliram. Thanks for watching and then see you on next video. Bye.